desain primer ya. Oke, sebelumnya waktu di pelajaran bioteknologi, apakah sudah pernah disinggung mengenai primer? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa saudara jelaskan ya, apa sih primer itu? Itu kayak semacam sekuen awal buat kita bikin suatu apa? Nggak apa-apa. Yang lain mungkin bisa membantu atau bisa menambahkan juga, kita saling koreksi juga, nggak apa-apa. Mungkin yang lain bisa bantu menambahkan. Komponen untuk PCR ya, Pak? Salah satu komponen. Salah satu komponen untuk PCR ya. Apalagi? Ada lagi mungkin yang bisa memberikan pendapat yang lain atau ini? Silakan. Itu Pak sebagai komponen yang untuk sebagai pemicu terbentuknya DNA gitu Pak, pas proses amplifikasi di PCR. Oke, baik. Ada lagi Ustaz yang memberikan masukan atau ini pendapatnya? Nggak apa-apa. Silakan. Kita belajar. Iya Pak, untuk menempel pada daerah promotor yang memulai proses replikasi. Oke. Ada lagi? Ini Pak, primer itu berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus penyediakan gugus hidroksi pada ujung 3 aksen Pak, yang digunakan pada proses ekstensif dalam proses PCR Pak. Oke. Semuanya jawabannya benar ya? Bentar ya. Maaf ya, sebentar ya. Oke, baik. Jadi semua penjelasan saudara semuanya benar ya. Jadi jadi primer itu ditujukan ya sebagai sebuah template untuk mengawali terjadinya proses amplifikasi DNA ya. Jadi dia semacam kayak cetakan awal ya. Jadi katakanlah saudara punya untayan DNA yang panjang gitu, yang ingin saudara amplifikasi ya. Saudara amplifikasi atau misalnya saudara mau perbanyak gitu ya dengan menggunakan teknik PCR ya. Sekarang kita misalnya menggunakan teknik PCR gitu, sehingga nanti the primer ini yang menjadi cetakan awal nanti dengan sistem sistem replikasi yang ada di dalam sel target ya, atau dalam sistem replikasi yang ada di dalam sel itu nanti akan diperpanjang atau dielongasi ya. Jadi cetakan awal gitu. Template-nya, kemudian untayan dasar DNA yang target saudara pengenkan itu adalah template-nya ya. Jadi gini, ini ada maaf ya. Jadi ini kayak sekuens ya, panjang sekuens gini. Nah, ini misalnya primernya ya, plate-nya. Jadi nanti plate-nya nanti akan mengenali salah satu DNA yang saling komplementer, yang saling komplementer di sini, yang akan nempel di sini nanti dengan bantuan suatu enzim, saya lupa namanya gitu ya, nanti mohon dibantu, saya juga agak lupa juga ya. Tapi dia bukan di promotor ya. Di promotor itu sebenarnya lebih tepatnya untuk sebagai salah satu tempat signaling untuk memulai terjadinya replikasi ya. Jadi begitu nanti ada plate nanti plate yang menempel pada
pada di primer yang menempel pada DNA itu nanti akan terjadi ketika nanti ada setelah proses annealing, nanti setelahnya masuk ke proses setelah annealing Perpanjangan Pak. panjangan elongasi ya. Iya Pak. Oke, elongasi nanti pada kondisi yang maksimum yang optimum nanti dia akan melakukan perpanjangan. Jadi catatan awal nanti karena ada enzim polimerase ya dalam sistem sistem replikasi itu nanti dia akan perpanjang sendiri gitu sampai dia nanti pada proses sampai yang akhirnya nama prosesnya itu elongasi yang panjang. Kemudian nanti kalau sudah mulai istilahnya tuh ketika mau terminasi itu biasanya istilahnya itu error, ada semacam kayak error gitu ya, kayak yang panjang yang kata saudara tadi instruksi tadi yang kayak misalnya sudah mulai kebaca a saja gini segala macam, itu sudah mulai masuk namanya terminasi ya itu. Tapi biasanya kalau di mana, tapi sebenarnya itu wajar aja, tapi kita bisa menggunakannya itu kalau misalnya kita tahu bagaimana cara tekniknya. Tapi yang penting primer itu sebagai salah satu sebagai template untuk melakukan amplifikasi DNA ya. Oke. Jadi kalau untuk di teknik PCR ya, apa saja yang sudah saudara ketahui mengenai teknik PCR? Bisa saudara jelaskan? Mungkin bisa ada yang bisa pernah menceritakan mengenai PCR. Jadi proses PCR itu bagaimana? Bisa coba saudara jelaskan. Izin mencoba menjelaskan Pak. Yang saya ketahui PCR itu ada 3 proses tahapan Pak. Jadi yang pertama ada denaturasi atau pemisahan materi DNA template-nya, kemudian yang kedua ada annealing, yaitu penempelan si primernya itu ke DNA target. Lalu yang terakhir ada extension atau pemanjangan, Pak. Pemanjangan, oke. Baik, jadi seperti yang saudara jelaskan tadi, ada 3 macam step ya, 3 macam langkah dalam proses PCR ya, dalam satu siklus ya. Yang pertama adalah proses denaturasi ya. Jadi di sini proses denaturasi dalam PCR itu adalah untuk memutus ikatan lemah ya, ikatan hidrokarbon yang dalam di 2 untai DNA itu ya. Jadi dia begitu ada denaturasi ya, nanti dia kebuka seperti ini ya. Jadi DNA itu kan kayak pasang per gini ya, nanti begitu dia ada proses denaturasi ya, dengan menggunakan panas ya, pada suhu berapa biasanya kalau nggak salah 75 ya, apa 90? 94 atau 95 Pak. Oke, kayak 994 ya, 94 nanti nanti dia akan terbuka sendiri seperti ini ya, seperti ini. Nah, setelah di sini nanti ini katakanlah untaian yang sudah terdenaturasi tadi, nanti ada primer yang menempel ya. Jadi primer yang menempel itu proses annealing itu rata-rata suhunya berapa? 72 Pak. 45 Pak. 70 apa bisa di bawah lagi? Di 45 sampai 60 derajat Celcius Pak kalau. Ya, jadi primer itu nanti akan menempel pada posisi suhu yang paling optimal ya, Jadi ketika setelah denatasi pada 90 ya, kemudian nanti turun lagi nanti untuk proses annealingnya. Jadi proses annealing itu adalah proses penempelan primer ke untaian DNA-nya itu ya. Untaian DNA-nya itu nanti proses penempelannya itu nanti pada suhu yang suhu optimum. Nah, bagaimana cara kita menentukan suhu optimum? Yang ada caranya ya. Jadi kalau saudara mendesain primer itu, ketika saudara mau tahu posisi annealingnya, saudara harus tahu nanti pasaran untuk melakukan desain primernya ya.
Jadi primer itu sifatnya dinamis ya pada proses penempelannya ya, tergantung sama persyaratan-persyaratan yang harus saudara lakukan ketika saudara melakukan desain primer ya. Jadi primer itu rentang suhunya itu soal untuk optimalnya itu rata-rata sekitar 40 sampai dengan 55, tergantung nanti desain primer yang saudara buat ya. Setelah nanti ya, jadi itu, jadi nggak tentu, misalnya punyanya saya gitu, primernya saya yang saya buat itu mungkin nanti suhu annealingnya nanti yang paling optimum kita katakanlah 49. Nanti setelah itu nanti saudara bikin primer baru, nanti ternyata suhu annealingnya punya suhu lebih tinggi, misalnya katakanlah kita 54 derajat Celcius ya. Jadi antara primer satu dengan primer yang lain itu bisa berbeda suhu optimum di proses penempelannya atau annealingnya ya. Setelah itu, nanti setelah proses penempelan annealing nanti pada suhu optimum nanti, baru nanti suhunya dinaikkan kembali ya. Suhu extensionnya berapa rata-rata? Suhu extensionnya berapa rata-rata? Kalau pemanjangan itu 76 Pak, 70-an. Oke, 75. Jadi proses elongasi itu atau 76 itu didapatkan ya sesuai dengan nanti karakteristik enzim polimerasenya yang saudara lakukan ya. Jadi enzim polimerase itu ada berbagai macam ya, tergantung nanti kebutuhannya saudara. Tapi yang kalau paling umum itu kita menggunakannya enzim Taq polimerase ya. Kalau Taq polimerase itu kisaran suhunya 72 sampai dengan 75 ya, tergantung sama jenis enzim polimerasenya yang saudara pakai ya. Tapi secara umum yang kita paling sering kita gunakan ya, baik di sini maupun di luar negeri, itu biasanya menggunakan enzim Taq polimerase yang rata suhu optimumnya itu sekitar 72 sampai dengan 75 derajat Celcius ya, seperti itu ya. Jadi setelah proses elongasi ya, sudah selesai siklus pertama, nanti dilanjutkan lagi siklus yang kedua, seterusnya sampai dengan siklus yang terakhir yang saudara setting gitu. Misalnya bisa satu kali running PCR itu bisa 30, bisa 40, bisa 50, tergantung nanti yang pertama adalah panjang dari DNA yang saudara amplifikasi yang pertama, kemudian ketersediaan dari DNTP yang saudara masukkan ya, DNTP yang saudara masukkan nanti ya, gitu. Jadi semakin panjang prosesnya itu, panjang siklusnya itu, saudara juga harus mempertimbangkan buffernya, kemudian DNTP-nya juga ya. Karena apa? Kalau misalnya itu tidak ketersediaan gitu, saudara misalnya mau setting siklusnya sekitar siklus 40, ternyata kebutuhan DNTP saat saudara atau yang lainnya hanya terbatas sampai 30 misalnya, nanti akan terjadi error ya. Makanya nanti ketika saudara melakukan teknik PCR nanti, sebelum saudara melakukan kegiatan sebelumnya, kegiatan penelitian yang real gitu, biasanya pasti saudara melakukan optimasi terlebih dahulu ya. Misalnya mau menentukan siklusnya yang cocok berapa, kemudian bagaimana caranya saudara mendesain primernya bagaimana, kemudian buffer PCR-nya apa yang perlu saudara persiapkan, itu penting sama sekali ya. Cuman di sini kita coba dari sekian penjelasan mengenai teknik PCR yang kita dapatkan tadi, yang paling kita pentingkan adalah kita bagaimana caranya kita membuat primer ya. Dan primer itu bisa kita gunakan secara sepasang maupun cukup satu saja ya. Kalau sepasang biasanya karena saling komplementer ya, karena DNA itu kan biasanya terjadi dari dua untai DNA yang saling berikatan dengan ikatan hidrogen ya gitu. Ada juga yang bisa dia berdiri sendiri ya, tergantung dari jenis atau model yang ingin saudara amplifikasi ya. Cuman kita yang paling dasar dulu aja ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya saudara ingin melakukan desain primer itu, saudara harus tahu dulu tujuannya buat apa dulu. Kemudian step-step langkahnya untuk melakukan membuat desain primer itu kemana dulu gitu. Misalnya katakan saudara cuma hanya ingin melakukan amplifikasi saja gitu, seperti latihan ya. Berarti saudara tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Paling tidak saudara sudah punya data sequencing DNA yang saudara target ya. Jadi saudara tinggal desain primernya aja sesuai dengan template DNA-nya yang menjadi target.
Setelah itu tinggal diamplifikasi, bisa seperti itu. Atau misalnya saudara memang mendesain primer ini ditujukan misalnya untuk melakukan yang namanya insersi DNA ke dalam plasmid ya, Kalau plasmid atau vektor saudara sudah pernah dibahas juga plasmid atau vektor? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi plasmid atau vektor itu adalah sebagai salah satu carrier ya, carrier yang dimana kita DNA target yang ingin kita aplikasi atau yang kita inginkan gitu, kita masukkan ke dalam yang namanya vektor, atau saya sebut plasmid juga atau plasmid ya, tapi saya nyebutnya secara umum vektor aja, karena di vektor tersebut biasanya pasti punya yang namanya operon, kemudian ada promotor, kemudian ada yang namanya yang konversi domain itu yang istilahnya yang buat dia plasmid itu ketika dia masuk ke dalam sel ya, ini plasmid ini akan dikenali menjadi salah satu bagian dari dirinya gitu. Tanpa dia ada zone-nya itu dia tidak akan bisa dikenalin ya. Jadi banyak proses vektor itu ya. Kita coba dulu lihat ya vektor ya. Oke, contohnya ini. Nah, ini kan ada banyak ya, kita contohnya PVR aja ya. Biasanya untuk menggunakan suatu vektor atau plasmid ini tergantung sama jenis mikroba hostnya yang ingin saudara lakukan, atau misalnya dia punya contaminated dengan yang lain ya. Jadi ini adalah plasmid ya. Jadi di sini ada namanya ori ya, ori. Ori inilah yang menentukan kalau misalnya plasmid ini bisa diterima masuk atau tidak ke dalam sel ya. Jadi sel itu ya, setiap sel itu seperti yang saudara ketahui juga dia punya mekanisme pertahanan diri ya. Jadi karena apa? Karena plasmid ini sebenarnya juga adalah salah satu benda asing ya. Benda asing yang bisa menginjeksi atau membajak suatu sistem yang ada di dalam sel. Dalam arti di sini plasmid ini bisa digunakan sebagai salah satu carrier ya. Dan dia juga merupakan salah satu benda asing karena dia ini bukan dibuat di dalam sel ya. Oleh karena itulah kita mentingkan yang namanya ori ya, origin ini. Dengan adanya ori ini, nanti sel atau misalnya sel inang atau sel host target ini bisa mengenali plasmid ini menjadi satu bagiannya ya, salah satu dari bagiannya, sehingga plasmid ini nanti ketika dia masuk ke dalam sel target dia tidak akan dihancurkan ya. Misalnya dalam keturunan yang pertama ya. Tapi kalau dia sudah banyak nanti bereplikasi keturunan yang lama, ini juga bisa hilang sendiri ya, karena sistem dari sel tersebut, sistem dari suatu sel itu memang dia punya mekanisme pertahanannya seperti itu. Jadi ya bisa terjadi dia tidak akan terreplikasi lagi di dalam sel gitu ya. Kemudian di dalam plasmid kita juga bisa tahu di sini berbagai macam ya, ada yang istilahnya ini ada resting site-nya juga. Kemudian ada yang namanya misalnya ada promoternya juga, biasanya tergantung di sini juga ya. Nah ini restriction site ini bisa disebut dengan selection marker ya. Selection marker biasanya dimasukkan ke dalam suatu mekanisme tertentu ya, sehingga nanti untuk melakukan identifikasi kalau saudara ingin melakukan identifikasi apakah sel yang saudara kemasukan dari plasmid tersebut bisa diidentifikasi atau tidak. Caranya berbagai macam ya. Bisa menggunakan selection marker atau menggunakan restriction set ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada selection markernya pakai LAGZI ya, itu kalau misalnya dia nanti tidak kemasukan ya, tidak kemasukan DNA ya, DNA di sini, DNA yang ada di dalam sini ya, di ini dia tidak kemasukan, plasmidnya tidak terinfeksi, nanti LAGZI ini masih bisa running. Nah, runningnya ini nanti akan mengakibatkan misalnya di plate-nya saudara nanti sel koloninya itu nanti akan berwarna biru ya. Kalau misalnya nanti kemasukan ya, ini fungsi dari selection marker, kalau misalnya saudara nanti kemasukan DNA target dari ke dalam plasmid,
kemudian plasmidnya masuk ke dalam sel, ini nanti lazinya akan terpotong ya, karena dia kemasukan dari insersi DNA yang menjadi target. Akibatnya apa? Lazi ini tidak akan kode protein atau senyawa yang menghasilkan warna biru itu. Nah, seperti itu, sehingga nanti koloni yang tumbuh nanti warnanya menjadi putih ya. Itu penting karena kalau misalnya saudara ingin melakukan seleksi terhadap koloni atau koloni sel yang yang kemasukan atau tidak ya. Jadi ada hasil positifnya bagaimana ya. Nah, seperti itu yang dijelaskan ya. Sekarang kita balik lagi ke desain primer ya. Oke. Jadi desain primer itu ada berbagai macam persyaratan ya, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi panjang primernya berapa, kemudian panjang perbedaan primernya, pasang primernya juga bagaimana, kemudian selanjutnya adalah gizi kontennya berapa, kemudian komposisi primer 3N-nya berapa, ya isinya berapa, isi klaimnya itu sangat penting, ya. Kemudian hasil-hasil yang lainnya, misalnya PCR produk, kemudian stable secondary structure, kemudian primer melting temperaturnya ya, karena ini saudara mendesain primer ini juga saudara harus mengetahui suhu optimum dari annealing dari primer yang saudara punya ya. Ini bisa kita prediksi juga ya dengan menggunakan tools ya. Gampang ini bagaimana caranya kita menentukan melting point-nya ya. Sehingga nanti kalau misalnya saudara mendesain primer secara pasang itu, saudara bisa menentukan nanti titik annealing point-nya bagaimana gitu. Karena apa? Saudara mendesain primer ya, baik itu primer reverse maupun primer forward yang saudara punya itu belum tentu annealingnya sama gitu. Belum tentu annealingnya sama. Oleh karena itu nanti ketika saudara melakukan desain primer baik 3 maupun 5 ya, forward atau reverse, nanti saudara harus tahu nanti posisi primer annealing yang paling optimum ya. Nanti bisa kita baca, nanti kita coba ya. Oke. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi standar bisa desain sama ya. Ini saya rasa saudara sudah tahu jelaskannya. Kemudian ini ada caranya ya, menggunakan primer blast ya, menggunakan primer blast. Ini menggunakan menggunakan tools pakai NCBI